Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 1 kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi IPA kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan proses penyelidikan IPA. 2. Menjelaskan cabang IPA. 3. Menjelaskan tentang sikap ilmiah. Dan yang keempat adalah menjelaskan tahapan metode ilmiah. Selanjutnya, kita akan melakukan penyelidikan IPA. Langkah yang pertama dalam penyelidikan IPA yaitu dengan pengamatan. Mari kita amati bersama. Pada gambar ini ada beberapa makhluk hidup. Di antaranya manusia, katak, cacing, kupu-kupu, jamur, rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Kalian juga bisa menemukan benda tak hidup di antaranya batu, tanah, udara, cahaya matahari, awan, dan air. Ada 3 tahap dalam penyelidikan IPA, yaitu 1. Pengamatan. Tadi kita sudah melakukan pengamatan ya, menggunakan panca indera, bisa juga membawa alat ukur. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi kita bisa merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Di sini kita bisa mencari pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Tahap ketiga yaitu mengomunikasikan. Kita bisa menyampaikan hasil penyelidikan kita melalui lisan maupun tulisan dengan menggunakan tabel, grafik, bagan, maupun gambar. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri maupun virus, dan semua ini termasuk komponen biotik. Semua komponen biotik ini berhubungan erat dengan komponen abiotik seperti batu, tanah, cahaya matahari, awan, hujan, dan lain sebagainya. IPA dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat seperti atom, unsur, molekul, senyawa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran kecil atau renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Cabang yang keempat adalah IPBA, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Ada beberapa sikap ilmiah yang harus kita latih dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah ingin tahu. Rasa ingin tahu apabila ada dalam diri kita, maka kita akan semangat untuk melakukan berbagai penyelidikan. Yang kedua adalah teliti. Kita harus teliti dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga jujur. Nah, kita harus jujur dengan data yang kita miliki. Yang keempat sabar, karena penelitian kadang butuh waktu yang lama. Kemudian yang kelima adalah objektif. Dalam melakukan penyelidikan IPA, sebaiknya kita menggunakan metode ilmiah. Tahapan metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Misalnya, kita mengamati kenapa tanah yang di sekitar pohon pisang lebih subur daripada di daerah lainnya. Yang kedua, kita mengumpulkan data dan juga keterangan. Keterangan ini bisa kita dapatkan dari membaca buku ataupun browsing internet. Yang ketiga, kita menyusun dugaan sementara. Misalnya, dugaan sementaranya adalah di sekitar pohon pisang tanahnya subur karena banyak cacing. Langkah keempat adalah eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Kita lakukan penelitian. Yang kelima, kita kumpulkan data hasil penelitian tersebut. Langkah keenam adalah mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh kita olah mungkin dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk gambar. Nah, langkah ketujuh adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menjawab hipotesis. Tahap yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian secara lisan maupun tulisan. Pernahkah kamu ke pasar bersama ibumu untuk membeli telur dan sayuran? Bagaimanakah menentukan banyaknya telur dan sayuran secara akurat? Nah, semua peristiwa tersebut berkaitan dengan kegiatan pengukuran.
Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan menggunakan alat ukur yang sesuai. Ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh, kamu mengukur panjang meja dengan jengkalmu. Maka, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Panjang meja termasuk kepada besaran yang diukur, sedangkan jengkal adalah satuan pengukuran. Nah, setelah diukur, ternyata panjang meja sama dengan 5 jengkalmu. Panjang termasuk besaran, 5 termasuk nilai, dan jengkal termasuk satuan. Selanjutnya adalah satuan. Satuan terbagi kepada 2, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contohnya yaitu jengkal, depa, hasta, kaki, dan lain-lain. Misal, ketika kamu dan adikmu mengukur meja dengan jengkal, maka hasil pengukurannya akan berbeda-beda, karena jengkal kamu lebih besar dibandingkan adikmu. Maka pengukuran ini disebut sebagai pengukuran tidak baku. Selanjutnya adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Pada tahun 1960, satuan baku ditetapkan melalui Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran. Sistem metrik diresmikan sebagai sistem internasional atau SI. Contoh satuan baku adalah sentimeter, kilogram, detik, dan lain-lain. Contoh satuan baku adalah ketika kalian mengukur panjang buku dengan penggaris. Nah, contoh hasil pengukurannya adalah panjang buku yaitu 30 cm. Maka panjang termasuk besaran, 30 nilai, dan sentimeter adalah satuan baku. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran terbagi kepada 2, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya adalah kamu bisa langsung mengukur diameter pohon dengan meteran pita. Nah, bagaimana ya dengan pengukuran tidak langsung? Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contoh, kamu mengukur diameter pohon dengan menggunakan tali rafia. Setelah itu, tali rafia diukur dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya yaitu besaran. Besaran terbagi kepada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Nah, besaran pokok ini terbagi kepada 7. Biasanya ibu singkat menjadi PWI Sukamaju, di mana P adalah panjang, satuan internasionalnya adalah meter, W itu yaitu waktu, satuan internasionalnya sekon,
I intensitas cahaya, satuannya kandela. Suhu, satuan internasionalnya Kelvin. K kuat arus, satuannya ampere. Massa, satuannya kilogram. Dan jumlah zat, satuannya mol. Untuk kelas 7, besaran pokok hanya dibahas 3 besaran, yaitu panjang, massa, dan waktu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya yaitu volume, luas, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Jumlah besaran pokok ada 7. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat, satuannya mol. Jumlah besaran pokok ada 7. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat, satuannya mol. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang objek IPA dan pengamatannya pada pertemuan yang pertama.